Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ashif Azafi selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran SKIMI. Di sini saya Salsabila Syafiatul Khair NIM 0044 dari program studi PGMI kelas B3 MIR akan mempresentasikan terkait materi macam-macam strategi dan pendekatan pembelajaran SKIMI. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran, artinya arah dari semua keputusan yakni untuk pencapaian tujuan. Selanjutnya yakni macam-macam strategi pembelajaran SKIMI. Yang pertama, strategi ekspositori. Pembelajaran menggunakan strategi ini menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal atau secara lisan dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. Dalam strategi ini, guru berfungsi sebagai penyampai informasi. Hal ini karena materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru, siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Metode pembelajaran yang digunakan yakni ceramah dan tanya jawab. Yang kedua, strategi pembelajaran discovery atau inquiry. Pembelajaran dengan strategi ini menekankan di mana peserta didik mengolah sendiri pesan atau materi dengan pengarahan dari guru. Dalam strategi ini, bahan pelajaran dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa melalui berbagai aktivitas untuk mendapatkan pengalaman. Strategi ini berorientasi pada keterlibatan siswa secara maksimal atau student center. Dalam strategi ini, tugas guru sebagai fasilitator, pengarah, dan pembimbing bagi siswanya. Yang ketiga yakni strategi konstekstual atau CTL. Pelajaran ini menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga ada hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pembelajaran CTL, belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Pembelajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Dalam hal ini, umpan balik antara guru dan siswa sangat penting. Yang keempat yakni strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa bersama-sama secara berkelompok dan tidak individual. Siswa secara berkelompok mengembangkan kecakapan seperti menemukan dan memecahkan masalah, pengembalian keputusan, berpikir logis, berkomunikasi efektif, dan bekerja sama. Selanjutnya yakni strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. Selanjutnya yakni pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Selanjutnya yakni macam-macam pendekatan pembelajaran SKIMI. Pendekatan yang pertama yakni individual. Pendekatan individual mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan pengajar. Pengelolaan kelas sangat memerlukan pendekatan individual ini. Pemilihan metode tidak bisa begitu saja mengabaikan kegunaan pendekatan individual, sehingga guru dalam melaksanakan tugasnya selalu saja melakukan pendekatan individual terhadap anak didik kelas. Persoalan kesulitan belajar anak lebih mudah dipecahkan dengan menggunakan pendekatan individual, walaupun suatu saat pendekatan kelompok diperlukan. Selanjutnya yakni pendekatan pembelajaran kelompok. Dengan pendekatan kelompok diharapkan dapat tumbuh kembang rasa sosial yang tinggi pada diri setiap peserta didik.
Mereka dibina untuk mengendalikan rasa egois yang ada di dalam diri mereka, sehingga terbina sikap kesetiakawanan sosial di kelas. Hal ini disadari bahwa anak didik adalah sejenis makhluk homo socius, yakni makhluk yang berkecenderungan untuk hidup bersama. Selanjutnya yakni pendekatan bervariasi, yakni permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik biasanya bervariasi, maka pendekatan yang digunakan akan lebih tepat dengan pendekatan bervariasi. Misalnya, anak didik tidak disiplin dan anak didik yang suka berbicara akan berbeda pemecahannya dan menghendaki pendekatan yang berbeda-berbeda pula. Selanjutnya ini pendekatan edukatif. Setiap tindakan, sikap, dan perbuatan guru dilakukan harus bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma sosial, norma moral, norma sosial, dan norma agama. Berbagai kasus yang terjadi, selain ada yang dapat didekati dengan pendekatan individual, ada juga yang dapat didekati dengan pendekatan kelompok, dan ada pula yang dapat didekati dengan pendekatan bervariasi. Namun yang penting untuk diingat adalah bahwa semua pendekatan itu harus berdampingan dengan pendekatan edukatif. Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan guru harus bernilai edukatif dengan tujuan untuk mendidik